Hai semuanya, balik lagi di podcast Seuta Serba-serbi UKM UKK dan Komunitas. Nah, seperti biasa, podcast hari ini bakal membahas tentang UKM UKK dan Komunitas yang ada di Unsri. Hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh salah satu gadis Unsri 2018. Halo Kak Feby. Halo, Fis. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Boleh dong sedikit perkenalan, biar teman-teman kita maba 2020 atau 2021 ataupun seluruh mahasiswa Unsri kenal deh sama Kak Feby. Oke, boleh. Halo semuanya, kenalin aku Feby Marensi ya, bisa dipanggil Feby. Aku dari mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Kesehatan Lingkungan, angkatan tahun 2018. Jadi sekarang masuk semester 7. Wow, bentar lagi mau lulus berarti ya. Iya. Dan beliau dari Fakultas Kesayangan Mertua. Iya, bener banget. Kita bersama kita. Iya. Nah, dan juga salah satu maksud aku tuh kayak Kak Feby ini merupakan pemenang Duta Genre ya Kak ya, kalau nggak salah Duta Genre Sumatera Selatan tahun berapa? 2020. Tahun 2020. Kemarin sempat ke nasional juga ya Kak ya? Iya, benar. Meraih? Alhamdulillah masuk top 10. Wow, boleh dong tepuk tangan buat Kak Feby. Mantap nih teman-teman dari FKM nih. Nah, oh iya, kesibukan gimana untuk perkuliahan dan juga kesibukan sehari-hari gimana? Kalau untuk perkuliahan kan sekarang lagi libur ya, Iya. jadi lagi nyiapin untuk magang aja sih. Oke. Iya, lagi sibuk magang sama nyusun-nyusun skripsi dikit lah, nyicil. Oh, ya, nyicil biar nggak berat ya. Jadi, Bener. ada kebanyakan biasa aku lihat di ini sih di IG atau gimana, banyak yang mahasiswa baru itu bahkan udah sampai mikir skripsi ya. Udah terlalu jauh ya. Iya kan? Kayak nikmati aja dulu kayak Iya, masa-masa benar. maba kan gitu. Aku juga belum mikir sih. Udah Nanti semester aja, 5 nanti belum aja. mikir. Santai. Iya. Iya. Nih, kita langsung ngomong ke topik ya. Nah, jadi Kak Feby ini merupakan salah satu pemenang ya Kak ya. Salah satu pemenang juara berapa Kak? Juara 2 diwakil 1 Bujang Gadis Unsri. Nah, dia pemenang itu di Bujang Gadis Unsri. Boleh dong Kak sedikit ceritain apa sih sebenarnya BGU ini? Kalau untuk berbicara mengenai apa itu BGU, sebenarnya kayak organisasi atau komunitas pada umumnya. Jadi kalau kami diomongin Bujang Gadis Unsri, itu salah satu jadi ikonnya nih, ikonnya. Role model ya? Iya, role model representatif dari mahasiswa-mahasiswi di Universitas Sriwijaya. Gitu. Nah, jadi kayak Unsri ini memang ada dunia pageant Iya. ya Kak. Sekarang itu kan Indonesia kan sekarang akhir-akhir ini kayak lebih hangat gitu ya. Pas bener ada banget. kemenangan siapa sih Miss Grand Indonesia Iya. sama Miss Universe kan. Bener banget. Aku nggak nonton loh, sebelumnya aku nggak nonton, cuma beranda IG aku kayak TikTok cuma lewat Penuh gitu. itu aja ya. Iya kan, jadi memang lagi hot-hotnya waktu-waktu Iya. zaman-zaman itu. Nah, tadi kan memang representasi dan juga role model. Nah, aku juga pengen tahu sedikit cerita tentang struktur organisasi dari BGU itu kayak gimana Kak? Jadi kalau untuk struktur organisasi kayak organisasi pada umumnya sih ada ketua, wakil, terus bendahara, sekretaris. Nah kalau untuk divisinya ada 4. Apa itu? Ada PPSDM yang program pengembangan sumber daya manusia, HAM2 hubungan masyarakat dan mahasiswa, terus ada KDU kreatif dana usaha, dan yang terakhir ada IPK informasi publikasi dan juga dokumentasi. Oke. Dan kebetulan aku lagi jabat sebagai bendaharanya sih. Nah, berarti kayak sama aja ya dengan organisasi Iya, yang benar lain, banget. cuma namanya doang yang beda. Iya benar. Nah, buat teman-teman boleh dari sekarang ya untuk mempatokkan mau masuk yang mana apabila pengen join ke BGU. Benar. Ya. Nah, kalau mau ngomongin udah struktur tadi, aku pengen tahu juga dong sedikit cerita sejarah dari BGU tuh kayak gimana di Unsri. Oke, kalau sedikit cerita sebenarnya BGU didirikan tahun 2016, Ya. tapi oleh anggota yang tahun 2015. Nah, jadi kalau misalkan secara resminya tahun 2016, tapi untuk lebih lanjut sebenarnya tahun 2013 udah ada sih pemilihan Bujang Gadis Unsri, tapi itu dalam rangkaian acara Disnatalis Unsri. Nah tahun 2014 itu nggak diadain karena diadainnya 2 tahun sekali. Terus pas tahun 2015 baru diadain lagi, itu atas kerjasama antar 3 fakultas nih, Fakultas Hukum, Fasilkom, sama FMIPA. Jadi pas 2016-nya baru diresmikan dan dikukuhkan. Iya, gitu. itu tadi berarti kan sejarah singkat ya. Oh ya, buat teman-teman semuanya,
sebenarnya kayak BGU ini udah lingkupnya universitas ya, Iya, benar banget. Kalau di fakultas juga ada ya, ada banyak. BGF ya kalau iya, namanya. BGF. Nah, kalau dari teman-teman semua dari fakultasnya boleh nih join dulu terlebih dahulu di fakultasnya, baru deh beranjak ke BGU. Iya. Nah, kalau teman-teman pengen ini, apa sih Kak namanya, kayak pengen daftar nih ke BGU, ada nggak sih syarat-syarat tertentu untuk masuk BGU gitu loh? Kalau syarat tertentu nggak ada sih. Yang penting harus mahasiswa Unsri. Itu nggak boleh dari universitas lain ya. Universitas lain itu bisa join ke BG kampus ya. Iya. Kak? Nah, oke, terus lagi Kak? Terus yang penting harus aktif kuliah. Terus kalau untuk IPK itu sebenarnya syarat umum aja sih IPK. Sama kalau untuk tinggi badan dan berat badan itu nggak terlalu dipentingin. Nggak terlalu ya. Jadi jangan risau teman-teman. Iya, benar banget. jangan risau. Tapi sebenarnya Kak Feby ini pernah nggak insecure gitu loh waktu pas masuk BGU? Aduh, pasti banget, pasti insecure. Kayak ya ampun, aku kan mau ikutnya waktu maba ya, baru maba. Jadi kayak ngelihat kakak-kakak senior yang lain tuh kayak ya ampun, kakak ini cantik banget, tinggi banget, segala macam kan. Tapi pas aku pelajari diri aku lebih dalam lagi, nggak usah insecure deh, percaya saja sama diri sendiri gitu. Berarti kayak intinya itu adalah mencoba gitu ya. Iya, jangan takut gitu. Bener, jangan takut. Nah, dan juga aku pengen tahu nih Kak, selama kegiatan di pandemi BGU tuh apa deh kegiatannya? Kalau untuk pandemi kita ngadain webinar aja sih, webinar kemarin yang paling hot itu tentang webinar kesehatan mental. Wow. Jadi alhamdulillah rame banget pesertanya dari seluruh Sumsel, bahkan seluruh Indonesia ada ikut. Dan aku kalau nggak salah Kak Feby jadi pembicara. Iya, bener banget. Nah kan, bener-bener ya, BGU ini kayak bener-bener menghasilkan orang-orang yang luar biasa ya. Alhamdulillah. Salah satunya adalah Kak Feby nih. Nah, pengen ditanya, aku pengen nanya perihal tentang proker unggulan dari BGU tuh kayak gimana Kak? Kalau bicara tentang proker unggulan, sebenarnya setiap proker kita tuh punya keunggulannya masing-masing. Tapi misalkan kalau kita berbicara tentang proker yang ditunggu-tunggu banget nih oleh seluruh masyarakat maupun mahasiswa, itu tentang pemilihan Bujanggadis Unsri. Itu sih yang benar-benar. Iya, benar-benar kayak hot banget deh, ditunggu-tunggu. Trending topik ya seluruh Unsri deh kayaknya. Bener banget. Nah, ini aku yang pengen tanya, kalau dari BGU sendiri itu sebenarnya targetnya itu sebenarnya angkatan berapa Kak? Apakah angkatan 2021, 2020, apa 18? Kalau 19? untuk peraturan terbaru dari Wakil Rektor 3 itu maksimal semester 5 yang ikut. Berarti 2019 ya? Iya. Nah, ya oke, berarti itu ya teman-teman, angkatan 2021 udah boleh mempersiapkan diri ya. Nah, kalau ngomongin apa sih target, kita agak sedikit singgung perihal oprek nih Kak. Gimana nih permasalahan oprek di BGU? Untuk oprek pemilihan Bujanggadis Unsri sebenarnya masih rahasia sih, masih rahasia. Nah, jadi untuk teman-teman yang bingung terus mau ikut Bujanggadis Unsri, harus follow aja IG kita di @bgunsri. Nah, itu kayak Ikatan Bujanggadis ya? Iya, Ikatan Bujanggadis Unsri. Nah, dan lanjut aku pengen tahu perihal tentang prestasi-prestasi yang ada di BGU tuh apa sih sebenarnya? Aduh, alhamdulillahnya nih ya, seluruh anggota mulai dari alumni sampai yang masih menjabat sekarang itu menorehkan prestasi yang banyak banget, yang luar biasa banget, mulai dari tingkat kabupaten kota hingga ke nasional. Jadi mulai lanjut BGU ini banyak anggotanya yang dominan atau cenderung itu lanjut ke next pageant atau pageant selanjutnya. Misalkan kayak dari BGU lanjut ke BGP, BGU lanjut ke genre, BGU lanjut ke kampus juga. Jadi bener-bener alhamdulillahnya banyak banget senior ataupun anggota dari kami yang menorehkan prestasi di bidang itu. Bener. Kalau teman-teman semua cek di IG-nya BGU tuh pasti banyak banget ya. Iya, bener banget, kayak alumni berprestasi, anggota berprestasi. Nah gitu. Dan juga di IG-nya BGU bakal ada sih kayak keterangan apa aja yang kalian harus persiapkan kalau pengen join ke BGU gitu. Dikepoin aja, di scroll terus sampai ke bawah. Pokoknya stay deh di BGU. Turn on notification. Nah, ini nih yang aku paling suka nih. Ada nggak sih kayak hal yang menarik di BGU sehingga kakak tuh tertarik? Dan juga aku pengen tahu nih gimana kekeluargaan di BGU itu sendiri gitu loh. Kalau bahas kekeluargaan dulu mungkin ya, bener-bener erat banget sih, serius. Kayak
waktu pas sebelum pandemi kita tuh sering banget yang namanya kumpul, bahkan nginep. Jadi kayak bener-bener kekeluargaan terasa banget. Apalagi kalau kita misalkan lagi ngadain proker, itu pasti bakalan nginep di suatu tempat, terus dari pagi sampai malam gitu bakalan pusing. Aduh gimana ya, ini udah belum, kayak yang hektik tapi seru gitu loh kekeluargaannya. Kalau lihat dari raut muka Kak Feby ini kayak kangen banget ya. Iya kangen banget, serius kangen banget. Terus Kak. Jadi kayak pasti namanya bujang gadis. Jadi kayak bujangnya itu pasti selalu, kalau bahasa Palembang, ngejoin yang gadisnya, mulai dari jemput, nganter, kayak bener-bener tanggung jawab bujangnya gitu. Jadi kayak aduh kangen banget masa-masa itu. Oke, berarti Kak Feby ini kalau nggak salah dari Palembang ya? Iya dari Palembang. Berarti OTW dari Palembang ya? Iya OTW Palembang. Terus tadi Kak yang kayak fakta hal yang kamu tertarik gitu loh ke BGU tadi. Sebenarnya kalau fakta menarik tentang BGU, banyak orang nih ya, beberapa orang nganggep kalau misalkan kalau ikut BGU harus cantik, harus ganteng, harus tinggi. Padahal enggak sama sekali, karena BGU itu memiliki banyak aspek yang dinilai. Yang paling utama itu harus yang namanya etika. Iya gitu. Benar, 3B ya kalau nggak salah. Pageant ya. Nah, dan juga intelijensia ya Kak ya kalau nggak salah. Nah, oke, ini nih Kak yang juga salah satu pengen aku tanyain, apa sih sebenarnya kalau seandainya teman-teman teman-teman dari angkatan 2019 sampai 2021 tuh pengen join, apa sih yang sebenarnya yang bakal didapetin dari BGU itu? Aduh banyak banget Hafiz. Boleh dong. Banyak banget, kayaknya nggak cukup deh waktunya. Boleh deh beberapa aja gitu. Kalau yang jelas pasti yang namanya ilmu, pengetahuan, sama pengalaman dan juga relasi. Kalau mulai dari ilmu pengetahuan itu kita bakalan diajarin yang namanya mulai dari table manner, terus etika, terus juga public speaking tentunya. Karena kita bakalan ngomong di depan umum, representasiin mengenai Unsri dan juga mengenai fakultas-fakultas lainnya. Jadi kita dilatih nih untuk berbicara depan umum secara luas, secara baik dan benar gimana. Itu ilmu yang paling benar-benar aku dapetin, yang benar-benar aku ngerasa banget sampai sekarang, ilmu itu public speaking. Dan juga kalau pengalaman tentunya dari proker-proker tadi, gimana sih kita memecahkan masalah, menghadapi sebuah masalah dari sebuah proker. Jadi itu bakalan terkenang banget pengalaman-pengalamannya selama masa menjabat. Dan juga untuk hubungan relasi tentunya luas banget sih. Karena pas masuk BGU kayak ya ampun kakak ini ternyata di sini. Jadi kayak kita misalkan ada perlu apa, itu lebih mudah loh untuk menjangkaunya gitu. Nah, dan juga zaman sekarang ya kayak kalau bisa dikatakan problem solving dan juga public speaking itu salah satu terpenting banget ya. Benar, zaman penting sekarang. banget. Nah, kalau seandainya kegiatan dari BGU itu sendiri di mana sih Kak sebenarnya tempatnya? Kalau untuk tempat kegiatan itu paling kami di rumah anggota sih. Misalkan ada kumpul-kumpul di rumah anggota, di rapat tuh rumah anggota. Tapi kalau misalkan kayak proker-proker itu biasanya kita ngadainnya di gedung. Oke, berarti kayak nyewa gedung itu ya? Iya. Berarti meriah dong. Iya, jadi kayak bener-bener ngerasain mulai dari cari uang nolnya gitu sampai dapat uangnya gimana. Jadi ngerasain banyak pengalaman di situ. Nah, teman-teman harus belajar banget perihal kayak gitu ya. Iya, kalau pengen belajar dan gratis itu langsung aja join ke BGU karena kating-katingnya, kakak-kakaknya bakal ngajarin kalian dari nol sampai ke senior lah ibarat kata. Bener. Nah, ini nih yang aku pengen tanyain juga adalah sebenarnya aku nanya sih ada nggak harapan dari kakak untuk angkatan 2020 sampai 2021 gitu loh ke mereka itu? Sebenarnya untuk teman-teman yang 2020 sampai 2021 itu yang jelas kalian semangat aja kuliahnya, hadapin aja apapun yang terjadi karena kita nggak pernah tahu ke depannya. Terus jangan terlalu memforsir diri kalian, santai aja, jalanin aja sesuai dengan kalian yang mampu gimana. Terus nggak usah pikirin nih teman-teman kan, teman-teman aku udah gini, udah gitu. Jangan, karena kita semua punya garis finishnya masing-masing. Jadi tetap jalanin aja sesuai yang kalian mampu dan juga jangan lupa untuk istirahat, terus jaga kesehatan. Karena di masa pandemi sekarang kan kita lagi rentan ya. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin dan juga tetap belajar. Jadi remaja yang produktif pokoknya. Agak sedikit menyinggung genre ya. Nah, ngomongin perihal masalah ini prestasi yang Kak Feby raih itu kan udah banyak banget kan, berarti organisasinya udah kayak banyak banget. Gimana sih Kak Feby, pandangan Kak Feby terhadap banyak orang yang berbicara gitu, ngomong bahwa kalau banyak-banyak ikut organisasi tuh pendidikannya bakal terhambat gitu loh.
Kayak gimana tuh stigma dari Kalau menurut aku sebenarnya balik lagi ke pribadinya masing-masing sih. Gimana cara dia ngatur waktunya, mulai dari waktu kuliah dan juga waktu organisasi. Karena kalau misalkan kita mau ikut organisasi, pasti kita udah punya rasa tanggung jawab untuk pilihan kita tersebut. Jadi kalau misalkan kita mau ikut ini, kita harus sudah tahu nih resikonya apa yang bakalan kita hadapin ke depannya. Jadi menurut aku setiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk nyelesain masalah. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang itu pendidikannya gini, pendidikannya gitu. Buktinya aja bahkan banyak orang yang ikut organisasi malah lebih prestasinya lebih banyak lagi gitu. Jadi sebenarnya apapun yang orang-orang omongin tentang kita tuh nggak usah terlalu didengerin deh, karena yang tahu diri kita itu di kita. Jadi ya udah biarin aja orang mau berkomentar seperti apa gitu. Nah berarti kayak manajemen waktu tuh paling penting juga salah satunya. Oke. Ada lagi yang pengen disampaikan mungkin dari BGU atau dari Kak Feby sendiri? Yang jelas untuk teman-teman yang benar-benar udah nunggu, mungkin udah nunggu ya, udah 2 tahun nih belum. Aku salah satunya. Tapi semua ikut juga nih. Enggak. Udah nunggu kapan sih BGU pemilihan? Tungguin aja teman-teman. Kita bakalan sediain, bakalan bener-bener wah banget. Insya Allah pemilihannya tahun ini. Jadi tetap aja harus follow IG @BGUnsri gitu. Karena kalau pemilihan BGU tuh memang benar-benar besar ya Kak ya. Iya. Kayak hangat banget se-Indonesia. Wow, amin. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang komunitas BGU. Nah, kalau teman-teman pengen masuk ataupun join ke BGU, boleh banget untuk mencari informasinya di akun sosial medianya ya Kak ya, di Instagramnya, di apa tadi Kak? @BGUnsri. Nah, oke teman-teman semuanya, itu tadi seputar perihal tentang komunitas Bujang Gadis Unsri. Terima kasih banget udah mau nonton di video kita hari ini, podcast Seuta Serba-serbi UKM, UKK, dan Komunitas. Aku mau pamit dulu ya, dan jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya. Bye! Bye-bye!